Syarat sah sholat. A. Mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahuinya cukup dengan perkiraan yang kuat. Siapa yang yakin atau memiliki perkiraan yang kuat bahwa waktu sholat telah tiba, ia diperbolehkan mengerjakan sholat. Baik keyakinannya itu berdasarkan pemberitahuan dari seseorang yang terpercaya, karena ia telah mendengar azan yang dikumandangkan oleh muazin yang terpercaya, karena ijtihadnya atau usahanya sendiri, maupun karena sebab lainnya yang membuatnya menjadi yakin. B. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu hendak melaksanakan salat? Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah." Al-Maidah 5:6. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya, Allah tidak menerima salat seseorang hamba tanpa bersuci terlebih dahulu. Dia juga tidak menerima sedekah seseorang hamba dari harta curian. C. Suci badan, pakaian, dan tempat salat dari najis yang dapat diindera. Apabila tidak dapat menghilangkan najis itu dari badan, pakaian, atau tempat salatnya, ia diperbolehkan mengerjakan salat dengan badan, pakaian, atau tempat yang terkena najis itu dan tidak wajib mengulangi salatnya. Suci badan menjadi syarat sahnya salat. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas, beliau bersabda yang artinya, "Sucikanlah badan kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur yang diderita oleh seorang hamba disebabkan oleh air kencing." Ali radhiyallahu an berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan mazi, lalu aku mengutus seseorang untuk menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Karena saran dari putri beliau Fatimah radhiyallahu an, orang itu bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu, lalu beliau bersabda yang artinya, "Berwudulah dan cucilah zakarmu." Aisyah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita yang sedang haid, yang artinya cucilah darah itu lalu salatlah. Adapun suci pakaian menjadi syarat sahnya salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bersihkanlah pakaianmu." Al-Mudatsir 74 ayat 4. Jabir bin Samurah berkata, "Aku mendengar seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah mengerjakan sholat dengan pakaian yang aku gunakan untuk bersetubuh dengan istriku?" Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Boleh, kecuali jika engkau melihat najis melekat di pakaianmu itu. Jika demikian, engkau harus mencucinya terlebih dahulu." Muayyah berkata,
Aku bertanya kepada Ummu Habibah, apakah Nabi SAW pernah mengerjakan salat dengan pakaian yang ia pakai untuk berjima? Ia menjawab, iya, apabila di pakaiannya itu tidak ada bekas junub. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa pada suatu saat Nabi SAW mengerjakan salat lalu beliau melepas sandalnya. Para sahabat ikut melepas sandal mereka. Setelah selesai mengerjakan salat, beliau bertanya, yang artinya, mengapa kalian melepas sandal kalian? Para sahabat menjawab, kami melihatmu melepas sandal, maka kami ikut melepas sandal kami. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku dan memberitahukan padaku bahwa ada kotoran yang melekat di kedua sandalku. Karena itu apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya ia membalikkan kedua sandalnya lalu memerhatikannya. Apabila ia melihat ada kotoran melekat di bawah sandalnya, hendaknya ia membersihkannya dengan tanah. Setelah itu ia boleh mengerjakan salat dengan memakai kedua sandalnya itu. Ketentuan membalik sandal ini ada di buku Fikih Sunnah halaman 205. Hadis tersebut merupakan dalil bahwa jika seseorang sedang mengerjakan sholat, tetapi ada najis yang melekat di pakaiannya, sedangkan ia tidak mengetahuinya atau lupa, kemudian ia mengetahuinya pada saat mengerjakan salat, ia wajib menghilangkan najis itu. Setelah itu ia diperbolehkan meneruskan salatnya dan tidak diwajibkan mengulanginya. Suci tempat salat menjadi salah satu syarat sahnya salat. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa pada suatu saat ada seorang Badui yang berdiri dan kencing di dalam masjid. Para sahabat lalu bangkit untuk mencegahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, biarkanlah ia, siramlah kencingnya itu dengan seember air. Kalian diutus sebagai pemberi kemudahan, bukan pemberi kesusahan. Setelah mendebat dalil utama yang berpendapat bahwa suci pakaian merupakan syarat sahnya sholat, Syaukani berkata, jika Anda telah puas atau menerima dalil-dalil yang telah kami sebutkan, ketahuilah bahwa dalil-dalil itu juga menjelaskan bahwa menyucikan pakaian dari najis merupakan sebuah kewajiban jika ada seseorang mengerjakan salat dengan mengenakan pakaian yang terkena najis, berarti ia telah meninggalkan suatu kewajiban, tetapi salatnya tidak batal, sebagaimana batalnya salat orang yang tidak memenuhi salah satu syarat sahnya salat. Di dalam Ar-Raudah An-Nadiyah disebutkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa ada 3 hal yang wajib disucikan terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat, yaitu badan, pakaian, dan tempat salat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa suci badan, pakaian, dan tempat salat merupakan syarat sahnya salat.
Ada lagi sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwa hal itu merupakan sunnah. Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa menyucikan badan, pakaian, dan tempat sholat merupakan kewajiban. Jadi apabila ada seseorang yang sengaja mengerjakan sholat dengan badan, pakaian, atau tempat sholat yang terkena najis, ia telah meninggalkan satu kewajiban. Sholatnya tetap sah. D. Menutup aurat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Al-A'raf 7:31. Yang artinya pakaian yang indah adalah pakaian yang menutupi aurat di setiap memasuki masjid. Maksudnya setiap kalian hendak mengerjakan salat. Maksudnya setiap kalian hendak mengerjakan salat. Jadi maksud ayat itu adalah tutupilah aurat kalian setiap kalian hendak mengerjakan salat. Salamah ibnu aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, bolehkah aku mengerjakan salat dengan mengenakan satu baju? Beliau menjawab yang artinya, ya, kancingilah bajumu itu meskipun dengan duri. Batasan aurat laki-laki. Batasan aurat laki-laki. Aurat yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki saat mengerjakan salat adalah kubul atau kemaluan bagian depan dan dubur, kemaluan bagian belakang. Terkait dengan bagian tubuh laki-laki selain kubul dan dubur, seperti paha, pusar, dan lutut, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa paha, pusar, dan lutut merupakan aurat. Ada juga yang berpendapat bahwa paha, pusar, dan lutut bukan aurat. Hujah orang-orang yang berpendapat bahwa paha, pusar, dan lutut bukanlah aurat. Orang-orang yang berpendapat bahwa paha, pusar, dan lutut merupakan aurat mengambil dalil dari hadis-hadis berikut. 1. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW duduk dengan paha terbuka. Abu Bakar lalu meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya masuk, sedangkan paha beliau masih terbuka. Umar lalu datang dan meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya masuk, sedangkan paha beliau masih terbuka. Utsman lalu datang dan meminta izin untuk masuk. Beliau lalu menutupi pahanya dengan pakaiannya. Ketika semuanya telah pergi, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar meminta izin untuk masuk, lalu engkau izinkan mereka masuk sedangkan pahamu terbuka. Adapun ketika Utsman meminta izin untuk masuk, mengapa engkau menutupi pahamu dengan pakaianmu? Beliau menjawab yang artinya, wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak malu terhadap seorang Utsman yang demi Allah para malaikat malu terhadapnya. Yang kedua, Anas radhiyallahu an
meriwayatkan bahwa pada peperangan Khaybar, Rasulullah SAW mengangkat kain beliau sehingga paha beliau terlihat. Sungguh aku melihat paha beliau yang putih. Ibnu Hazm berkata, pendapat yang mengatakan bahwa paha bukan aurat adalah pendapat yang benar. Seandainya paha merupakan aurat, niscaya Allah tidak membiarkan paha Rasulullah SAW insan yang suci dan terpelihara dari dosa terbuka. Padahal beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Juga jika paha merupakan aurat, niscaya beliau tidak memperlihatkannya kepada Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah melindungi beliau dari perbuatan membuka aurat sejak beliau masih muda dan sebelum diangkat menjadi nabi. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bekerja sama dengan kaum Quraisy untuk memindahkan batu Ka'bah. Pada saat itu beliau mengenakan kain. Paman beliau Abbas berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, sebaiknya engkau lepaskan kainmu, lalu engkau gunakan kain itu sebagai alas batu yang engkau pikul di pundakmu." Beliau lalu melepaskan kain itu dan meletakkannya di atas pundak beliau. Tiba-tiba beliau terjatuh dan tertutupi kain tersebut. Setelah kejadian itu, beliau tidak pernah terlihat terbuka aurat beliau. 3. Muslim meriwayatkan bahwa Abu Aliyah Al-Bara berkata, Abdullah ibnu Samir menepuk pahaku dan berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Zar, lalu ia menepuk pahaku seperti aku menepuk pahamu. Ia pun berkata, sesungguhnya aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW seperti engkau bertanya kepadaku. Lalu beliau menepuk pahaku seperti aku menepuk pahamu. Beliau bersabda, kerjakanlah salat tepat pada waktunya." Ibnu Hazm berkata, andai paha merupakan aurat, niscaya Rasulullah SAW tidak menyentuh paha Abu Zar dengan tangannya yang mulia. Andai menurut Abu Zar paha merupakan aurat, niscaya ia tidak menepuk paha Abdullah ibnu Samit. Demikian juga Abdullah ibnu Samit tidak akan menepuk paha Abul Aliyah. Seorang muslim tidak diperbolehkan menepuk kemaluan bagian depan orang lain meskipun menutupi pakaian. Tidak juga dibolehkan menepuk lubang dubur orang lain meskipun tertutupi pakaian. Juga tidak diperbolehkan menepuk tubuh seorang perempuan meskipun ia mengenakan pakaian. 4. Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Jubair ibnu Huwairits pernah melihat pada paha Abu Bakar terbuka. Anas bin Malik juga pernah datang menemui Kas bin Samas, sedangkan Kas bin Samas tidak menutupi pahanya. B. Hujah orang-orang yang berpendapat bahwa paha, pusar, dan lutut merupakan aurat. Orang-orang yang berpendapat bahwa paha, pusar, dan lutut merupakan aurat berdalil dengan 2 hadis berikut.
1. Muhammad bin Jahsi meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di hadapan Ma'mar yang kedua pahanya terbuka. Beliau bersabda yang artinya, "Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu karena kedua paha merupakan aurat." 2. Jarhad berkata, Rasulullah SAW lewat di hadapanku. Pada saat itu aku mengenakan kain burdah dan pahaku tidak tertutupi. Beliau bersabda, "Tutupilah kedua pahamu karena paha merupakan aurat." Demikianlah dalil masing-masing kelompok. Pembaca boleh memilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Tentu tindakan yang lebih hati-hati di dalam Islam adalah menutupi bagian tubuh di antara pusar dan lutut selagi memungkinkan. Bukhari berkomentar, sanad hadis yang diriwayatkan oleh Anas adalah lebih sahih. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Jarhad mengesankan sikap yang lebih hati-hati yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim. 2. Batasan aurat wanita. Semua bagian tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutupi olehnya. Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat." An-Nur 24 ayat 31. Maksudnya ayat tersebut, janganlah mereka menampakkan bagian tubuh tempat perhiasan mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Penafsiran ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik yang tidak mengenakan kerudung. Ummu Salamah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah seorang wanita mengerjakan sholat dengan mengenakan baju panjang dan kerudung tanpa mengenakan kain? Beliau menjawab, iya, apabila baju panjang itu menutupi bagian atas kedua telapak kakinya. Para imam menilai hadis ini sebagai hadis sahih yang mauquf. Aisyah meriwayatkan bahwa ia pernah ditanya oleh seseorang, seharusnya seorang wanita mengerjakan salat dengan beberapa pakaian. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tanyakan kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian datanglah menemuiku kembali. Orang itu lalu datang menemui Ali radhiyallahu anhu dan menanyakan hal serupa kepadanya. Ali menjawab, cukup dengan mengenakan kerudung dan baju yang panjang. Orang itu kembali menemui Aisyah lalu menyampaikan jawaban dari Ali radhiyallahu anhu. Lalu Aisyah berkata, Ali benar. 3. Pakaian yang wajib dan untuk salat sunnah. Pakaian yang wajib dan untuk salat sunnah. Pakaian yang wajib dipakai adalah pakaian yang menutupi aurat walaupun sempit dan memperjelas bentuk aurat. Jika pakaian itu tipis sehingga putih atau merahnya kulit dapat terlihat dengan jelas,
Salat tidak boleh dikerjakan dengan mengenakan pakaian seperti itu. Diperbolehkan mengerjakan salat dengan mengenakan satu pakaian, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salamah ibnu Aku di atas. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang bolehkah mengerjakan sholat dengan mengenakan satu pakaian, lalu beliau menjawab yang artinya, apakah setiap orang dari kalian memiliki dua pakaian? Seorang muslim disunahkan mengerjakan salat dengan mengenakan dua pakaian atau lebih. Juga disunahkan baginya berhias selama hal itu memungkinkan. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang dari kalian hendak mengerjakan salat, hendaknya ia mengenakan dua pakaiannya karena ia lebih layak berhias untuk menghadap Allah. Jika ia tidak memiliki dua pakaian, hendaknya satu pakaian yang ia miliki itu digunakan sebagai kain penutup bagian bawah tubuh dari pusar sampai bawah lutut. Janganlah salah seorang dari kalian berselimut dengan kain dalam sholatnya seperti kaum Yahudi berselimut dengan kainnya. Abdul Razak meriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud berbeda pendapat. Ubay berkata, mengerjakan salat dengan mengenakan satu pakaian saja tidak dimakruhkan. Ibnu Mas'ud menyangga hal itu dibolehkan karena di waktu itu para sahabatnya hanya memiliki sedikit pakaian. Umar lalu berdiri di atas mimbar dan berkata, pendapat yang benar adalah pendapat Ubay, tetapi Ibnu Mas'ud tidak ceroboh atau berhati-hati. Apabila Allah memberikan kemudahan kepada kalian, permudahlah urusan kalian. Seseorang boleh mengumpulkan pakaiannya lalu dikenakannya untuk mengerjakan salat. Boleh mengerjakan salat hanya dengan mengenakan kain dan selendang. Boleh hanya dengan mengenakan kain dan baju. Boleh hanya dengan mengenakan kain dan kaba atau jenis pakaian luar. Boleh hanya dengan mengenakan celana panjang dan selendang. Boleh hanya dengan mengenakan celana panjang dan baju. Boleh hanya dengan mengenakan celana panjang dan kaba. Boleh hanya dengan mengenakan celana dalam dan baju yang panjang. Abdul Razak berkata, aku yakin Umar berkata boleh juga hanya dengan mengenakan celana dalam dan selendang. Ungkapan ini tercantum di dalam Sahih Bukhari tanpa disebutkan penyebab kebolehannya. Buraidah berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang mengerjakan sholat hanya dengan mengenakan satu selimut yang tidak cukup dipakai menutupi auratnya. Beliau juga melarang
Seseorang mengerjakan salat dengan mengenakan celana panjang tetapi tidak mengenakan selendang. Diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu an apabila hendak mengerjakan salat, ia mengenakan pakaiannya yang terbagus. Ada orang yang menanyakan hal itu padanya. Ia menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah. Dia mencintai keindahan. Karena itu aku mengenakan pakaian yang terindah untuk menghadap Tuhanku yang telah berfirman, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Al-A'raf 7 ayat 31. 4. Mengerjakan salat dengan kepala terbuka. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW terkadang membuka kalanswahnya, peci atau sejenisnya, lalu meletakkan di hadapannya sebagai sutrah atau pembatas tempat salat. Menurut pengikut mazhab Hanafi, seseorang diperbolehkan mengerjakan salat dengan kepala terbuka. Mereka memandang hal itu sebagai perbuatan yang disukai apabila bertujuan menambah kekhusyuan. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa menutup kepala pada saat mengerjakan salat adalah lebih utama. 5. Hukum orang yang menyaksikan Ka'bah dan orang yang tidak menyaksikannya. Hukum orang yang menyaksikan Ka'bah dan orang yang tidak menyaksikannya. Dalam mengerjakan sholat, orang yang dapat menyaksikan Ka'bah diwajibkan menghadap Ka'bah. Hendaknya atau bedanya, sedangkan orang yang tidak dapat menyaksikannya hanya diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah, karena itulah yang dapat ia lakukan, dan Allah SWT tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di antara timur dan barat adalah arah Ka'bah, arah kiblat. Di antara timur dan barat adalah arah kiblat. Hadis tersebut berlaku bagi penduduk Madinah, Syria, Aljazair, serta Irak. Sedangkan kiblat penduduk Mesir adalah di antara timur dan selatan, arah tenggara. Bagi penduduk Yaman, timur berada di sebelah kanan orang yang mengerjakan salat. Barat berada di sebelah kirinya. Bagi penduduk India, timur berada di belakang orang yang sedang mengerjakan salat. Barat berada di depannya. Demikian seterusnya. 6. Menghadap kiblat. Para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan salat wajib menghadap ke arah Masjidil Haram, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram
dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah 2:144. Al-Bara berkata, kami mengerjakan salat bersama Nabi SAW selama 16 atau 17 bulan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian beliau menghadapkan kami ke arah Ka'bah. Bagaimana cara mengetahui arah kiblat? Setiap negeri memiliki petunjuk-petunjuk tersendiri untuk mengetahui arah kiblat. Di antaranya adalah mihrab-mihrab yang dibuat oleh kaum muslimin di dalam masjid-masjid, juga kompas. 7. Hukum orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat karena langit sedang mendung atau karena suasana sedang gelap, misalnya ia wajib bertanya kepada orang yang dapat menunjukkannya arah kiblat. Apabila tidak ada orang yang dapat ditanya, ia diperbolehkan beristihad berupaya sendiri menentukan arah kiblat, lalu mengerjakan sholat menghadap arah yang menurut istihadnya arah itu adalah arah kiblat. Hukum sholat yang ia kerjakan adalah sah. Ia tidak wajib mengulanginya meskipun terbukti ia salah dalam menentukan arah kiblat setelah mengerjakan sholat. Jika kesalahannya tersebut pada saat ia sedang mengerjakan sholat, ia harus berputar mengarah ke arah kiblat dan tidak perlu memotong atau menghentikan salatnya. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ketika kaum muslimin di Kuba sedang mengerjakan salat subuh berjamaah, datanglah seorang sahabat kepada mereka dan berkata, sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW bahwa beliau diperintahkan menghadap Ka'bah. Menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Pada saat itu, kaum muslimin tengah menghadap ke arah Syam atau Suriah. Mereka lalu berputar menghadap ke arah Ka'bah. Apabila seorang muslim dengan ijtihadnya telah mengerjakan satu salat dengan menghadap suatu arah untuk mengerjakan salat yang kedua, ia harus beristihad kembali. Apabila hasil istihadnya dalam menentukan arah kiblat berubah, yang harus ia pilih adalah hasil istihad yang kedua. Ia tidak perlu mengulangi salatnya yang pertama. 8. Kapan kewajiban menghadap kiblat itu gugur? Menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban yang tidak akan gugur kecuali dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. A. Salat sunnah yang dikerjakan oleh orang yang sedang berkendaraan. Orang yang sedang berkendaraan diperbolehkan mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya dengan membungkukkan tubuhnya pada saat ruku dan sujud. Pada saat sujud ia lebih membungkukkan tubuhnya.
Kiblatnya adalah arah yang dihadapi oleh kendaraannya. Amin bin Rabi'ah berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat di atas hewan tunggangannya. Beliau menghadap ke arah yang dihadap oleh hewan tunggangannya itu. Bukhari menambahkan perkataan Amir bin Rabi'ah. Beliau mengisyaratkan ruku dan sujud dengan kepalanya. Beliau tidak pernah melakukan hal demikian pada saat mengerjakan salat fardu. Dalam riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi disebutkan bahwa Nabi SAW mengerjakan salat di atas hewan tunggangannya ketika meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ia menghadap arah yang dihadap oleh hewan tunggangannya itu. Terkait dengan hal ini Allah SWT menurunkan ayat yang artinya kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Al-Baqarah 2115. Ibrahim An-Nakhai berkata, dahulu para sahabat mengerjakan salat di atas hewan tunggangan mereka dengan menghadap ke arah yang dihadap oleh hewan tunggangan mereka itu. Ibnu Hazm berkata, ini adalah cerita tentang salat di atas kendaraan yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in secara umum, baik dalam kondisi tidak bepergian jauh maupun dalam kondisi berpergian jauh. B. Salat orang yang dipaksa, orang yang sedang sakit dan orang yang sedang takut. Orang yang sedang takut, orang yang dipaksa, dan orang yang sedang menderita sakit diperbolehkan mengerjakan salat dengan tidak menghadap ke arah kiblat jika mereka benar-benar tidak dapat menghadap ke arahnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila aku telah memerintahkan kalian, laksanakanlah perintahku itu semampu kalian. Allah SWT berfirman yang artinya, jika kamu tidak ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Al-Baqarah 239. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Umar radhiyallahu an menafsirkan yaitu dengan menghadap kiblat atau tidak menghadapnya. Bab 5. Cara pelaksanaan salat. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat dan tata cara mengerjakan salat. Di dalam pembahasan ini kami hanya mencantumkan 2 hadis saja. Hadis yang pertama menjelaskan perbuatan beliau dan hadis yang kedua merupakan perkataan beliau terkait dengan tata cara mengerjakan salat. 1. Abdurrahman bin Ganan meriwayatkan bahwa pada suatu saat Abu Malik al-Asy'ari mengumpulkan kaumnya. Ia berkata, wahai kaum Asy'ariyin, berkumpullah dan ajaklah istri-istri serta anak-anak kalian. Aku akan mengajarkan kalian tata cara salat Nabi yang beliau lakukan bersama kami pada saat di Madinah.
Berkumpullah kalian dan ajaklah istri-istri serta anak-anak kalian. Ia pun berwudu sambil memperlihatkan kepada mereka tata cara berwudu. Ia membasuh seluruh anggota wudu ketika bayang-bayang kembali terlihat. Ia berdiri lalu mengumandangkan azan. Ia pun membariskan kaum lelaki di belakangnya, dekat dengannya. Ia lalu membariskan anak-anak di belakang kaum lelaki dan membariskan kaum wanita di belakang anak-anak. Ia kemudian mengumandangkan iqamat lalu ke depan. Ia mengangkat kedua belah tangannya sambil mengucapkan takbir, lalu membaca surat Al-Fatihah dan satu surah dengan suara pelan. Ia kemudian mengucapkan takbir dan ruku. Dalam ruku ia membaca subhanallahi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Ia kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan berdiri tegak bangkit dari ruku. Kemudian ia mengucapkan takbir dan bersujud. Ia kemudian mengucapkan takbir dan mengangkat kepala dan tubuhnya bangkit dari sujud. Kemudian mengucapkan takbir dan bersujud. Ia kemudian mengucapkan takbir dan bangkit berdiri. Jumlah takbir yang ia ucapkan pada rakaat pertama adalah sebanyak 6 takbir. Ia mengucapkan takbir pada saat bangkit memasuki rakaat yang kedua. Setelah selesai mengerjakan salat, ia menghadap kaumnya lalu berkata, "Hafalkanlah jumlah takbirku. Pelajarilah cara ruku dan sujudku karena seperti itulah salat Rasulullah SAW yang beliau lakukan bersama kami di siang hari seperti ini." Setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan salat, beliau menghadap kaum muslimin dan bersabda yang artinya, "Wahai manusia, dengarkanlah, pahamilah dan ketahuilah bahwa Allah SWT memiliki hamba-hamba. Mereka bukanlah para nabi, bukan juga para syuhada. Para nabi dan syuhada merasa iri terhadap kedudukan dan kedekatan mereka di sisi Allah." Pada saat itu hadir seorang badui yang datang dari daerah yang amat jauh. Ia memberikan isyarat dengan tangannya kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, benarkah ada segolongan manusia yang bukan para nabi, juga bukan para syuhada, yang membuat para nabi dan syuhada merasa iri terhadap kedudukan dan kedekatan mereka di sisi Allah? Beritahukanlah kepada kami ciri-ciri mereka." Wajah Nabi SAW berseri-seri mendengar pertanyaan orang Badui itu. Beliau bersabda yang artinya, "Mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai golongan dan dari suku-suku yang bertempat tinggal amat jauh. Tidak ada ikatan kekerabatan di antara mereka, tetapi mereka saling mencintai karena Allah dan saling berbaris untuk mengerjakan salat.
Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat mimbar-mimbar dari cahaya untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala lalu mendudukkan mereka di atas mimbar-mimbar cahaya itu dan menjadikan wajah serta pakaian mereka bercahaya. Pada hari terjadinya kiamat nanti, semua orang merasa terkejut, tetapi mereka tidak merasa terkejut. Mereka adalah para wali kekasih Allah yang tidak merasa takut dan tidak bersedih. 2. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid lalu ia mengerjakan salat. Setelah mengerjakan salat, ia datang menghadap Nabi SAW seraya mengucapkan salam. Nabi SAW menjawab salam yang telah diucapkannya. Lalu beliau bersabda yang artinya, kembalilah dan ulangi salatmu. Sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Ia pun kembali ke tempatnya dan mengulangi salatnya. Ia melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Ia kemudian berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat melakukan salat yang lebih baik dari salatku tadi. Ajarilah aku. Rasulullah pun bersabda yang artinya, apabila engkau berdiri hendak mengerjakan salat, ucapkanlah takbir. Setelah itu bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Setelah itu rukuklah dengan tumakninah, tenang dan tidak tergesa-gesa. Setelah itu bangkitlah dari ruku hingga berdiri tegak. Setelah itu sujudlah dengan tumakninah. Kerjakanlah seperti itu pada rakaat seterusnya. Demikianlah tata cara mengerjakan sholat yang dijelaskan melalui perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW ketika melakukan sholat sesuai dengan tata cara tersebut dengan membedakan antara hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah.